Masa kita harus koar-koar di YouTube, koar-koar di media, masa musuh Yai Imad saja. Kitab Yai Imad berapa nih, orang buatnya kan mesti kalah kitab lah. Tapi kebenaran kan tidak harus banyak, satu pun bisa kan membawa kebenaran. Dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir. Habib Rizik saya ingin ke sana, mosok atas nama ulama podo tantang-tantangan kitab sih buat nopo, tantang-tantangan ilmu buat nopo, tapi kalau fisik wah akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang. Jadi itu tadi ya permintaan saya, temuilah Habib Muhammad Rizik. Insya Allah saya berupaya. Saya pun kepingin ketemu dengan beliau supaya nggak marah-marah terus. Ajak perang, kayak Yaman perang saudara. Tapi ditiru di Indonesia ya Raisa. Di tahun 55 sampai 65 PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Kalau PKI bangkit kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir, takbir. Akan saya sowani biar yang bicara itu lantang, biar yang tidak lantang ya opo wayahnya duduk gitu loh. Masa sih orang banyak ngurus sama Yai Imad saja kewalahan kan nggak pantas ya nun saya Yai Imad hanya satu loh, hanya satu Yai Imad. Masa ini hikmahnya adalah untuk menyadarkan seluruh umat Islam Indonesia, terutama para imam ya, pemimpin umat yang ada di MUI pusat ataupun daerah atau struktural mulai Mustasar, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU dan underbu-underbunya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Coba kita pikir bersama. Kita berpikir wajar, sehat, berakal sehat, gunakan akal sehat kita. Ada apa ya? Kok begitu cepat tanggap MUI mengatakan itu sesat? Kenapa nggak berani mengatakan bahwa ajaran Ba'alaf itu sesat? Kalau bagi saya saat ini sudah waktunya selesai. Kita malu loh. Ulama-ulama sudah saling serang menyerang, saling ngomong nggak enak, itu malu sebenarnya. Soalnya ini sudah waktunya harus ada wasit. Ya, harus ada wasit. Siapapun bicara, saya menang. Ayo duduk bersama. Ayo duduk bersama. Urusan salah benar kita harus legowo. Kalau memang salah ya legowo. Kalau saya salah ya, siap saya taslim. Ya. Kita legowo. Siap. Gitu. Kok semua ngomong kalau saya salah, ini salah Didik ngomong semua, ini salah Didik ngomong semua. Kita sudah waktunya duduk. Ayolah duduk bersama. Siapa yang salah, siapa yang benar? Saya kira tidak ada salah benar kok. Tidak mengurangi kehormatan. Andai kata kita disalahkan ya tidak mengurangi apa-apa. Saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan mundur, taslim. Saya akan sukut, diam. Iya. Seandainya saya salah, nggak punya data. Itu pokoknya data internal, eksternal, manuskrip semua ada di tangan saya. Main kepada sombong ada di tangan saya. Saya akan khawatir. Bagi saya, ayolah duduk bersama. Ayo duduk, sudah waktunya kita. Itu loh. Dilihat oleh non Muslim itu nggak pantas. Nggak pantas. Palestina belum selesai kok kita perang sendiri. Perang sendiri. Itu lah. Masih banyak urusan kita yang harus kita tata. Generasi muda kita yang kemarin di Banjarmasin 33 goro-goro ngoplos bunga jubung dioplos sama alkohol sing mati loro sing telur rumah sakit masih berhalusinasi kecubung ini di Banjarmasin. Generasi muda kita ini benar-benar perlu kita pikirkan bersama, malah kita kasih contoh yang tidak baik, gegeran. Bagaimana? Iya, kita sudah waktunya. Sesepuh-sesepuh saya juga akan
apa istilahnya, kita itu akan sowan. Sekolah akan sowan. Mana yang perlu disowani? Saya ajak, ayo duduk bersama. Sudah selesai. Nek panjenengan rawuh teng mriki niku kula mboten nganggep jenengan sowan Nyai. Anugerah besar bagi kami kedatangan orang besar, barokahnya dari panjenengan. Andai kata sekarang ada yang memberi data saya yang harus dijumpai ini dulu, ta'ala saya akan jumpa. Nanti jenengan komunikasi dengan saya, kawan-kawan kami, seandainya saya connect, oke, tak kasihkan. Jadi ke panjenengan. Sementara ini saya kan data, oh kiai ini, oh ini. Nah, cuma saya kan nggak begitu ngerti dengan HP. Tadi anak saya cari nomornya orang santri-santri, cari rumahnya, alamatnya orang sini, selalu situ. Maksud saya bukan kita sultan, dia tidak, siapapun akan saya itu minta nomornya siapa itu, Habib Rizik, saya ingin ke sana. Nomor siapa yang rambutnya panjang pirang itu, Bahar itu juga aku ke sana. Sudah, ayo selesai. Mau atas nama ulama bodoh tantang-tantangan kitab sih buat nopo, tantang-tantangan ilmu buat nopo. Tapi kalau fisik, wah enggak contoh sing apik ya. Ngeyel kan sebab boten kelakuan wong alim. Ngeyel iku mesti kelakuan wong goblok. Kali juruse wong goblok pokoke. Nek gak ngene, pokoke ngene. Karo pokoke ngene. Jurus-jurus itu yang kita hilangkan. Ayo kita ilmiah memberi pelajaran anak-anak kita, adik-adik kita. Kita sekarang mendidik anak mulai kecil sampai besar. Kelas lulus SMA, lulus SMP, lihat TV, lihat HP, yang tua-tua geger. Terus kapan negeri ini akan menjadi damai? Kalau khawatir saya itu nanti kalau ini terus-menerus ya seperti ini akan dimanfaatkan oleh agen intelijen asing untuk memasuki dan terus campur dalam masalah dalam negeri sendiri. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga tidak seperti itu. Maka dari itu saya selalu ingin mengusahakan siapapun akan saya sowani, biar yang bicara itu lantang, biar yang tidak lantang, ya opo wayahnya duduk. Gitu loh. Masa sih orang banyak ngurus sama Kiai Imad saja kewalahan? Kan nggak pantas ya. Jangan saya Kiai Imad hanya satu loh. Hanya satu Kiai Imad, masa jadi penyakit. Ya kita dudukilah. Banyak yang menantang Kiai Imad melalui saya. Namanya dipertemukan Kiai Imad melalui saya dulu. Langkai dulu data saya. Saya kan sudah bilang. Ada dari kalangan Wahabi, ada dari kalangan Salafi, dari NU sendiri, dari Kiai banyak. Tapi langkai dulu data saya. Kalau saya gagal, kepepet menyerah, baru jenengan bisa masuk untuk menemui debat terbuka dengan Kiai Imad. Kalau bagi saya, kalau musuh Kiai Imad saja nggak usah dekat lah. Ayo lo gue ya apa kan ngopi baru ya apa kan karena ya apa kan selesai kan. Masa kita harus koar di YouTube, koar di media. Masa musuhnya Imad saja. Kitab Imad berapa nih, orang buatnya kan mesti kalah kitab lah. Tapi kebenaran kan tidak harus banyak, satu pun bisa kan membawa kebenaran. Intinya pokoknya kita mau islah, tapi islah yang benar-benar manfaat secara ammah. Tidak ada kata kita islah akur, tapi ummah ini menerima madoroh. Kita tidak bisa, zaman ini sudah maju, kita tidak bisa istilahnya itu akur-akur monyet. Tidak bisa. Karena apa? Anak-anak itu semakin hari semakin pandai. Cerdas semua. Anak lulus SMA itu sudah pandai main komputer, sudah tahu Amerika, sudah tahu Belanda, sudah tahu mana-mana. Masa yang tua tidak mau menunjukkan yang lebih dari mereka. Kok penampilan kita malah penampilan di bawah mereka. Jadi kita, ayolah ilmiah, ayolah duduk. Semua yang legowo. Mari kita duduk bersama. Nah geger ya geger, tidak di YouTube lah istilahnya. Ya intern. Kiai, dunia kiai itu di mana-mana kan tertutup. Nah, kalau kita semua kau geger tantangan di YouTube, apakah nggak malu? YouTube yang nonton bukan orang Muslim.
sedunia ya. Sedunia. Walaupun tidak tahu bahasanya kan tahu gerak-geriknya. Kalau nonton kan gini kan ya. Oh berarti ini mimik wajahnya itu marah ya. Saya dulu diceritai apa saya begitu. Ulama seluruh dunia itu tidak ada yang mengalahkan Indonesia, khususnya Jawa. Mengalahkan apa? Kesolehannya, keampuhannya, kealimannya. Itu tidak ada sedunia yang mengalahkan ulama Indonesia. Gitu loh. Nah, sekarang itu dulu lah, sekarang ya nggak tahu bagaimana. Nggak berani ngarahin. Sejak Belanda sampai diteruskan oleh momongannya sampai sekarang ini meneruskan tradisi Belanda, yakni memecah belah. Kita ini diadu domba dengan sesama anak bangsa, sesama kiai, sesama ulama. Jadinya kita semakin melemah. Ya kita mari berdoa bersama-sama, muka-muka diberi jalan oleh Allah. Amin. Kita, Anda bisa menugaskan saya sowan kiai itu, kiai. Saya akan sowan ke sana. Gak usah jenengan yang ngopi. Oh tak budal dewe. Punti kiai sing harus saya hadapi. Tujuan saya hanya, ayolah kita bersatu. Jangan sampai berselisih paham, jangan sampai kita adu fisik. Gitu loh. Kiai mana yang harus saya temui? Saya temui. Oke. Meskipun ke Kalimantan, ke Samarinda, kemanapun, saya akan temui. Saya mohon satu saja ya, temui Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau bisa saya, dulu saya punya teman itu di daerah sana, di daerahnya Iku Habib Rizik. Dulu aku juga ingin menegur ke Habib Rizik, itu sudah lah, Habib sudah, jangan berpenampilan seperti itu. Saya dulu sudah akan ke sana. Sampai sekarang saya menunduk semakin sepuh. Sekarang tuh saya kan orang satu kan orang keras lah, orang-orang bilang lah ini kalau ketemu Habib Rizik siap dadi, nah itu kan terkenal keras. Padahal saya tidak begitu. Saya tidak, orang keras pun kan bisa halus. Gitu. Kalau keras sih bisa dipantau, tapi halus kan tidak bisa dipantau. Saya bisa bertemu siapapun halus bisa. Terus saya ketemu siapapun nangis, biasanya saya Set Kohli yang nangis. Apa? Saya pikir aku kalah dengan mereka. Masa Set Kohli bisa sekuat itu? Saya tanya, dari mana BPNT duit kok iso riwari? Ya furus dewi ya ya sama, saya juga demikian. Saya ke sana ya duit. Seandainya saya sudah pensiun ya akan seperti panjenengan, akan berjalan-jalan ke muka bumi bukan untuk berekreasi tapi untuk membaca ayat-ayat ilahi sambil bertolakul ilmi seperti Romo Yai. Saya akan meniru panjenengan. Saya pokoknya sekarang saat ini saya ingin sudah selesai. Ayo duduk bersama, kalau salah ya kita akui salah, kalau benar ya kita akui benar, sedangkan yang tua-tua ayo merangkul wis talah sak dulur, gitu sak dulur ayo jogeger. Kita sudah sangat siap ya ini, asalkan satu penyelenggaranya diskusi terbuka itu netral adanya, nggak boleh berpihak sebelah, harus netral dulu. Kita ngaji bersama, ketemu nanti kesimpulannya seperti apa, lalu kesimpulan itu menjadi kesepakatan yang harus dijalankan bersama. Pada dulu saya bisa nyopir sendiri seperti dulu, saya ya lebih giat, cuma sekarang istri saya kan tidak boleh. Dulu dengan terbiambak ya? Kemana-mana dulu sendiri. Jakarta belum punya mobil, Pak, mobilnya bawa. Alhamdulillah. Saya dibawa, saya bersendiri. Sekarang nggak tega. Jadi itu tadi ya permintaan saya, temuilah Habib Muhammad Rizik. Insya Allah saya berupaya. Saya pun kepingin ketemu dengan beliau supaya nggak marah-marah terus. Iya. Sudah dapat istri baru ya masa marah-marah terus kayak dulu itu loh. Oh ya berubah itu loh. Ajak perang, kayak Yaman perang saudara. Tapi ditiru di Indonesia ya Raisa. Orang Indonesia sudah cerdas semua. Sekarang itu nggak ada orang sakti mandraguna. Yang ada itu adalah orang benar, lurus dan laras. Saya itu sudah pernah bertemu orang beberapa negara. Itu semua tanya, kok bisa Indonesia seperti itu? Ya tidak bisa menyamai Jawa. Jawa itu kan punya kesaktian Pancasila. Masih guru negeri, pegawai negeri golongan 2A ya bisa punya mobil, salah apa? Punya kesaktian Pancasila. Dari kesaktian Pancasila. Iya mak. Di Indonesia itu satu
pokoknya punya kesaktian Pancasila. Pokoknya nyatanya Pancasila yang membuat ya bukan orang sembarang. Itu berdasarkan istilah. Indonesia masih geger gini, si A geger dengan kita, Wahabi dengan geger dengan kita geger dengan kode NU ini. Gak apa-apa. Jadi sakti. Tapi ada hikmahnya ya, dengan adanya gegeran ini, kiai-kiai, santri-santri itu semua mencari kitabnya. Banyak yang pesan ke saya ya, dari pondok-pondok pesantren itu nyari, ternyata cetakan luar negeri semua. Ya harganya cukup mahal, sediakan 10 juta dulu untuk pertama. Itu karena sini nggak nyetak itu loh. Sebagian ada yang tobakot, misal tobakot Tukhoa, Syarhul Ainiyah yang bisa melalui Shopee atau Tokopedia bisa, tapi yang kitab-kitab yang asli sekelas misalkan Nasajarul Az-Zakiyah, kitab-kitab Tufatuz Zaman yang asli ini harus dari Timur Tengah sana. Saya tuh ketemu teman-teman dimanapun, grupnya ini, pokoknya jangan sampai kita malas berbuat baik, jangan kita sampai malas wegah berbuat benar, meskipun situasinya bagaimana. Ayo ukulil hak, ayo kita yang benar. Hak walau karena murah, meskipun apapun yang akan terjadi pada kita, ayo kita kumandangkan kebenaran. Ini itu prinsip kami, misi dan visi kami ya. Bukan untuk membuat gaduh suasana yang ada di Indonesia ini, enggak. Ini mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat dan martabat kita semua, anak bangsa Indonesia ini. Jangan takut berbuat benar, meskipun itu pahit. Jangan sampai takut. Terus untuk masalah perampasan makam, merubah sejarah asal-usul makam menjadi Pahlawi itu dengan mengikuti ya? Apa yang dengan saya tidak mengikuti dengan kasat mata, tapi hanya dari suara orang, dari kenyataan YouTube. Dan itu saya dulu sering ke Pekalongan sana ngomong, itu ada orang itu yang ngikuti orang hanya nek Miko ngaran nek golekan luru, iku penggawaannya luru kuburan, sarjana kuburan. Tidak sarkup, itu kemana-mana mencari luru kuburan, kuburan, itu ceritakan dongeng lah. Ya kalau Pekalongan dongeng ini. Saya pun juga demikian. Kalau keluarga saya itu menceritakan nenek saya jagut sakti begini-begini, saya balik, apakah kamu juga bisa nanti digulgulkan anak cucumu seperti kau mengandalkan orang tuamu, mbah-mbahmu? Kalau kamu mengakui leluhurmu sengalim sakti, nah kamu juga harus bisa dianggap oleh anak cucumu sebagai orang sakti, orang alim. Nah kamu jangan sekedar cerita ya tewas saya gitu. Sampai sekarang pun masih sering orang tanya, siapa ayahnya panjenengan, siapa ayah panjenengan. Aku gak cukup dah kok tanya orang tuaku, saya bilang begitu. Saya kan sudah cukup, elak ya cukup saya, baik ya cukup saya. Kenapa kamu tanya bapakku? Saya pasti begitulah. Orang-orang banyak yang nggak tahu bapaknya siapa saya. Tidak ada yang tahu. Oh, ini duriannya itu, putranya ini, putranya itu. Udah ngurus saya sejelas aku tidak tahu mana apa. Nah, sekarang kalau kita mengatakan ini berarti nasabnya sudah tidak terputus, kelakuannya sampai dulu ya begitu-begitu terus. Gitu. Sunatullah, hukum alam. Pokoknya kalau dilihat itu anaknya siapa? Itu anaknya siapa? Kalau itu anaknya orang alim, sakmur sali anak wong alim itu masih bisa diharap baiknya. Kapan akan lahir baiknya? Gitu. Tapi kalau akhlaknya seperti itu, insya Allah ya mana apa? Subhanallah, jelas nasihat wasiah panjenengan ini sangat-sangat berharga bagi kami dan para pemirsa serta pendengar semua. Subhanallah, Yai Sepuh yang sangat tawadhu, ya, sangat menghargai semua. Habib pun dihormati, Kiai pun ya disayangi. Seperti beliau ini, Subhanallah, Subhanallah. Saya dulu masih muda ya begitu. Siapa yang melecehkan Kiai ya potong. Ingin saya potong lehernya. Kiai manapun, siapa yang menyenggol Kiai saya hadapi dulu ya. Sekarang ya kita hadapi tapi tidak sifat kasar. Nah kadang-kadang itu saya kan ya bingung ya, Kiai NU dihina, divisibiliskan, terus yang muda-muda santri-santrinya menengahi itu piye toh? Kadang-kadang itu saya heran. Maksudnya bukan
melawan dengan kekerasan, melawan dengan kehalusan, dengan keilmuan. Ya, oh Menteri Agamamu lu dino-ino, Oh iya, kok kayak ngono. iya tuh. Bangkitlah untuk meluruskan. Wakil presidenmu itu jadi gak karu-karuan kayak ngono. Saya kalau dengan orang alim, saya terlalu wasiat sama anak-anak saya. Jangan sekali-kali kau melawan orang alim. Jangan sekali-kali kau suudan dengan orang alim. Jangan kau sekali-kali suudan dengan guru. Meskipun gurunya siapapun guru, kau jangan sampai suudan. Ya apapun, ya sudah biasa saja. Jangan sampai suudan. Gitu. Makanya kalau ada orang alim, buta-butakan di apa-apaan ya. Hati kecil saya menentang. Sekarang kan banyak. Itu anak kecil-kecil itu berani ngomong neko-neko di apa itu. Mengaku pendukung Gus Dur. Gus Dur di ngono-ngono ya nrimo wae. Terus piye? Nah, coba kaya apa kaifa bahasa Arabnya. Kaif piye to ki bahasa Jawanya. Kok iso kaya ngono iku? Lah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab bersama. Saya di samping bapak saya Murti Hasim. Saya dari duriannya Hasim. Subhanallah, saya lawan kalau ada orang yang menyakiti. Meskipun mereka tidak kenal saya bela. Kiai manapun kalau memang disakiti orang, baik sifat dohir atau sifat kalam, ya saya akan berbuat sebuat saya.